Halo semua, terima kasih sudah klik video ini. Kita jumpa lagi ya di channel Adia Badrika. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Aquarius dengan tema kenyataan yang pada akhirnya membuat kamu merasa damai dan bahagia. Oke. Dan perlu diingat ya bahwa bacaan ini hanya sebuah energi, yang bisa sewaktu-waktu berubah, dan bacaan ini hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti ya. Karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini juga bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semua, atau mungkin sebagian saja yang resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi untuk itu kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Anggap ini sebuah hiburan dan motivasi diri untuk jadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, kita akan shuffle kartunya untuk Aquarius. Kenyataan yang pada akhirnya membuat kamu merasa damai dan bahagia. Ini energinya bisa tentang kamu atau tentang dia, seseorang yang sedang kamu fokuskan. Jadi dengarkan dan rasakan. Oke, untuk Aquarius. Dan di sini ada gold. Oke. Sini ada saving, ada loneliness, ada eight, dan di sini ada daydream. Oke. Oke, di sini ada gold dan saving ya. Saya melihat di sini ada goal atau tujuan hidup yang ingin kamu capai. Oke. Atau di sini kamu sudah mentargetkan hidup kamu tentang sesuatu hal, tentang masa depan yang bahagia pastinya ya. Bisa tentang target untuk segera menemukan pasangan, boleh juga ya, menemukan pasangan dalam hidup, menemukan jodohmu, atau target untuk segera menikah. Atau di sini kamu memiliki suatu keinginan dalam hidup yang nantinya akan membawa kebahagiaan untuk kamu. Di sini artinya kamu ingin mempersiapkan masa depan, mempersiapkan masa depan yang cerah untuk hidup kamu. Namun untuk mencapai semua itu kamu harus lebih mengenal dirimu sendiri dulu ya. Kamu harus bisa yakin terhadap diri kamu sendiri. Yakin terhadap kemampuan di diri kamu sendiri, potensi di diri kamu untuk bisa mencapai goal di dalam hidup kamu. Baik itu tentang pasangan, atau mungkin tentang perbaikan finansial kamu, ekonomi kamu, atau bahkan mungkin tentang bisnis atau usaha, atau mungkin karir yang sedang kamu kejar saat ini. Apapun di dalam kehidupan, di sini kamu harus bisa yakin dulu kepada diri kamu sendiri untuk bisa mencapai semua keinginan di dalam hidup kamu. Oke. Namun untuk itu kamu harus lebih mengenal diri kamu sendiri, lebih tahu kemampuan kamu, lebih menggali potensi yang ada di dalam diri kamu untuk bisa mencapai semua yang kamu inginkan di sini. Karena di sini untuk mencapai goal di dalam hidup tentang perbaikan dalam kehidupanmu, tentunya di sini kamu harus punya komitmen ya. Kamu harus punya komitmen terhadap diri kamu sendiri. Kamu harus bisa berkomitmen terhadap diri sendiri, atau kamu harus disiplin terhadap diri sendiri.
Kamu harus punya komitmen yang kuat, bisa tentang hubungan, komitmen dalam suatu hubungan, atau mungkin dalam perbaikan finansial kamu. Artinya di sini kamu lebih konsisten ya, lebih konsisten dalam apa yang kamu kerjakan saat ini untuk bisa meraih apa goal kamu saat ini. Mungkin dalam hubungan kamu memang harus memegang komitmen yang sudah kamu buat ya dengan pasangan kamu. Artinya kamu harus lebih serius lagi dalam menjalani hubungan. Kamu nggak boleh membuang-buang waktu ya. Artinya kalau kamu yakin, kalau kamu udah percaya, kamu yakin dengan pilihan hatimu, sudah menetapkan pilihan di hatimu, oke, yakin dengan komitmen yang sudah kalian buat, maka segerakan, maka teruslah melangkah ke depan. Kamu bisa melanjutkan ke jenjang ke tahapan selanjutnya dalam hubungan itu, mungkin dalam pernikahan atau pertunangan ya. Namun sebaliknya, kalau kamu tidak yakin dengan pilihan hatimu, masih ada keraguan di dalam dirimu, maka kamu mungkin sebaiknya segera mengambil keputusan ya. Jadi artinya di sini kamu tidak boleh membuang-buang waktu kamu. Dan di sini kamu harus bisa mencapai goal kamu atau target di dalam hidup kamu. Oke? Dan di sini ada loneliness dan it's okay. Dan terlihat di sini semua keinginan, semua harapan tentang hidup, tentang hidup tidak terlepas mungkin dari rasa yang putus asa yang pernah kamu rasakan ya. Kamu pasti merasakan putus asa dalam meraih apa yang kamu inginkan, dalam mencapai goals hidup kamu. Kamu pasti merasakan putus asa, bisa tentang kekecewaan yang kamu rasakan, mungkin kamu merasakan kesedihan, atau mungkin tentang kesendirian yang pernah kamu rasakan dulunya, Atau di sini kamu pernah merasa ditinggalkan ya, ditinggalkan dengan oleh seseorang yang mungkin sangat kamu cintai. Kamu pernah dibohongi oleh seseorang yang sangat kamu cintai. Kamu sudah percaya penuh terhadap dia. Ya, karena mungkin kamu terlalu mencintai orang yang salah. Kamu mempercayai orang yang salah di sini. Dan karena itu kamu merasa dibodohi karena mencintai seseorang yang ternyata membohongi kamu. Dan tentang semua yang terjadi di hidup kamu, pastinya di sini kamu butuh seseorang ya, butuh bantuan dari seseorang yang mungkin benar-benar tulus ingin membantu kamu. Namun apapun itu, bantuan yang paling kamu butuhkan adalah bantuan dari diri sendiri, Bantuan dari dalam diri sendiri, atau kamu harus lebih membutuhkan kekuatan yang ada di dalam diri kamu sendiri dengan mencoba untuk terus kuat. Mencoba untuk bisa menerima semua kenyataan mungkin yang sangat menyakitkan kamu, kenyataan yang sangat mengecewakan kamu. Di sini kamu harus lebih membutuhkan kekuatan di dalam diri kamu sendiri. Kamu harus yakin, kamu harus percaya diri kamu bisa melewati semua ini, Kamu harus mencoba bangkit dari keterpurukan yang pernah kamu alami. Kamu harus bisa menerima semua kenyataan itu dan berpikir apapun yang terjadi di dalam hidupmu, bahkan itu tentang kekecewaan sekalipun, tentang kesedihan, kamu harus bisa berpikir kalau itu adalah yang terbaik untuk kamu. Karena dengan kamu mengetahui semua kebohongannya terhadap kamu, pada akhirnya semua kenyataan yang telah bisa kamu terima, maka semua itu akan membuat kamu merasa damai. Kamu akan merasakan kebahagiaan. Karena mungkin kamu telah tahu kenyataannya. Karena di sini kamu telah tahu kenyataannya bahwa kamu nantinya akan dijauhkan dari seseorang yang toksik, seseorang yang penuh kebohongan. Dan di sini pada akhirnya semua kenyataan yang membuat kamu merasa kecewa, membuat kamu merasa sedih di sini, membuat kamu merasa terluka, maka akan ada saatnya kamu bisa menerima semua itu. Kamu akan bisa menerima semua itu
adalah bagian dari kisah hidupmu. Bagian dari kisah hidupmu untuk mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam hidup. Karena mungkin kamu harus melalui semua itu, kamu harus melalui tahapan demi tahapan. Mungkin kamu harus merasakan kesedihan dulu, kekecewaan dulu, sebelum kamu merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam hidup. Oke? Kamu harus melalui semua itu dulu agar kamu bisa merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya setelah kesedihan, setelah kekecewaan yang kamu rasakan di dalam hidup. Oke? Apapun, terlepas apapun yang kamu alami saat ini, tentang kesedihan, tentang kekecewaan, dan pada akhirnya kenyataan itu akan bisa membuat kamu merasa damai dan merasa bahagia pada akhirnya. Oke? Kita lanjut untuk Aquarius. Oke. Oke, dan di sini ada Eight of Pentacle. Oke. Di sini ada Death. Dan di sini ada Seven of Wands. Di sini ada The Hangman. Oke, dan di sini ada Nine of Cups. Oke. Dan di sini ada Eight of Pentacle dan Death ya. Dan di sini kamu terus melakukan perbaikan ya, sepertinya di dalam diri kamu, di dalam kehidupan kamu terus melakukan perbaikan di dalam kehidupan kamu, menata kembali hati dan perasaan kamu jadi lebih tahu. Kamu jadi lebih tahu mana yang terbaik yang harus kamu lakukan. Oke, mana yang tidak boleh kamu lakukan. Di sini kamu sudah lebih tahu apa yang terbaik untuk hidup kamu ya. Pastinya kamu lebih bisa mengkoreksi apa yang telah kamu lakukan, kesalahan-kesalahan apa yang telah kamu lakukan ya. Kamu lebih bisa mengkoreksi diri kamu sendiri kalau kamu melakukan atau mengulangi kesalahan yang sama di dalam hidup, baik itu tentang mungkin keputusan dalam memilih seseorang di dalam kehidupan kamu, atau mungkin keputusan dalam bisnis atau apapun ya dalam hidup. Artinya kamu lebih bekerja keras lagi untuk kehidupan kamu yang lebih baik lagi ke depan. Oke? Dan di sini dengan adanya kartu Death, ini bukan berarti kartu yang negatif ya. Ini berarti ada sesuatu hal yang baru kamu mulai, atau ada kebangkitan untuk kamu, kebangkitan dari keterpurukan mungkin yang kamu alami ya. Oke, dengan adanya kartu ini artinya kamu mulai bangkit dari keterpurukan di dalam hidupmu, mungkin setelah kegagalan-kegagalan yang pernah kamu alami. Oke, artinya kamu mulai bangkit. Oke, di sini kamu mulai ingin mengakhiri semua yang telah menyakiti kamu dan mulai kembali sesuatu yang baru di dalam kehidupan kamu, tentang apapun, tentang hubungan, tentang bisnis atau pekerjaan mungkin. Kamu ingin sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik lagi di sini. Artinya kamu mulai bisa menemukan sesuatu yang terbaik untuk hidup kamu. Oke? Kamu mulai mengakhiri semua yang telah menyakiti kamu, memulai kembali sesuatu yang baru. Ya, walaupun meski akan ada proses ya, akan ada proses untuk semua itu, dan perlu waktu pastinya. Perlu waktu untuk kamu bisa menemukan kembali kepercayaan di diri kamu ya. Dan pastinya menemukan kepercayaan di diri kamu dan menemukan kembali kepercayaan kepada orang lain. Oke? Untuk bisa menimbulkan kepercayaan lagi kepada orang lain. Karena mungkin kamu pernah disakiti, pernah dibohongi. Namun kamu nggak boleh terlalu lama nggak boleh larut ya dalam setiap kesedihan yang kamu alami. Kamu harus segera temukan, kamu harus segera bangkit.
temukan kembali kebahagiaan di dalam hidupmu. Oke, yakin di saat kamu bertemu orang yang tepat, maka kamu akan sangat dicintai. Oke, kamu akan sangat dihargai di sini. Akan ada saatnya untuk kamu bisa menemukan seseorang yang tepat untuk kamu. Oke. Dan di sini ada Seven of Wands dan The Hangman. Dan di sini kamu mulai menemukan kembali kepercayaan di diri kamu ya. Kamu mulai menemukan kembali kepercayaan di diri kamu. Kamu mulai yakin lagi kalau akan ada kebahagiaan untuk kamu di sini. Akan ada kebahagiaan nantinya untuk kamu. Di sini kamu mulai kuat. Oke, kamu mulai dengan semua kesabaranmu. Kamu telah melalui semua keadaan, bertahan dengan keadaan tersulit di hidupmu di sini, oke? Kesabaranmu tentang kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginanmu, kenyataan yang harus kamu hadapi, kenyataan yang memang tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Di sini kamu mulai kuat, kamu mulai menemukan kekuatan, mulai sabar, bertahan dengan keadaan yang tersulit di hidup kamu. Kesabaranmu tentang kenyataan yang memang tidak sesuai dengan keinginan dan harapanmu. Oke, kenyataan yang mungkin membuat kamu sedih, membuat kamu kecewa. Dan kamu harus terus kuat untuk bisa bertahan di keadaan ini ya. Karena memang tidak mudah untuk melakukan, untuk terus bertahan dengan keadaan seperti ini. Oke. Namun ingat, tidak akan ada yang sia-sia dengan semua yang telah kamu korbankan. Oke, dengan kesabaran kamu, dengan kekuatan yang kamu miliki dari dalam diri kamu, tidak akan ada yang sia-sia untuk setiap pengorbanan yang telah kamu lakukan. Oke. Karena di sini kamu sudah bisa mengikhlaskan semua kenyataan yang menyedihkan. Kamu sudah bisa menerima semua kenyataan yang membuat kamu terluka. Kamu sudah bisa menerima semua itu adalah bagian dari hidupmu, dan kamu sudah bisa menerima kenyataan itu memang adalah yang terbaik untuk kamu, meskipun menyakitkan kamu. Oke? Karena di sini kamu sudah bisa mengikhlaskan, sudah bisa menerima kalau ini adalah jalan kamu untuk bisa menemukan kebahagiaan di hidup kamu. Oke? Karena di sini pada akhirnya justru kenyataan yang menyedihkan, kenyataan yang menyakitkan, inilah yang pada akhirnya membuat kamu merasa damai dan merasakan kebahagiaan ya. Kenyataan itulah yang pada akhirnya membuat kamu merasakan kebahagiaan. Kamu merasa lega. Oke? Karena dengan itu kamu bisa tahu apa hal yang menyakitkan kamu, apa hal yang membuat kamu bahagia. Dengan semua kesedihan, dengan semua kekecewaan yang pernah kamu lalui, justru hal itulah yang pada akhirnya membuat kamu merasa damai, merasa bahagia. Oke? Nah, di sini kamu akan dijauhkan dengan orang-orang yang toksik, orang-orang yang menyakitkan. Oke? Dan justru dengan kebahagiaan, dengan kenyataan yang tahu sebenarnya kenyataannya itu, kamu justru akan merasakan kebahagiaan dan kedamaian di dalam kehidupan kamu. Oke? Segini dulu readingannya untuk Aquarius. Oke, semoga apapun yang kamu terima, kenyataan apapun yang kamu terima, semoga semua itu bisa membuat kamu jadi lebih kuat. Oke? Dan pada akhirnya kamu bisa berpikir kenyataan itulah yang pada akhirnya membuat kamu merasakan kedamaian, merasakan kebahagiaan di dalam kehidupan kamu. Oke? Segini dulu readingannya untuk Aquarius, semoga resonate ya. Dan untuk yang tidak resonate berarti kartu ini belum membaca energimu. Tetap ambil positifnya dan semoga bermanfaat dan menghibur ya, menghibur Aquarius dimanapun berada. Mungkin sebagian Aquarius saat ini sedang merasakan kegelisahan atau kekecewaan karena mungkin kenyataan yang diterima tidak sesuai dengan keinginan, dan semoga apapun yang kamu terima saat ini kamu bisa ikhlas dengan semuanya, bisa menerima dengan hati yang ikhlas, karena pada akhirnya semua itu akan membuat kamu merasa damai dan bahagia. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, dan sampai jumpa di readingan selanjutnya ya. Oke, bye.